it. Muhammad Nijatullah Siddiqui, seorang ekonom Islam yang lahir di Gorakhpur, India tahun 1931. Beliau merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusinya dalam perekonomian Islam pada periode kontemporer. Dalam karyanya, The Economic Enterprise in Islam, Muhammad Nijatullah Siddiqui menyatakan bahwa Islam memberikan kepercayaan sangat besar terhadap mekanisme pasar. Konsep keberhasilan Muhammad Nijatullah Siddiqui dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Beliau mengatakan keberhasilan terletak dalam kebaikan, dan kebaikan dalam peristilahan Islam berarti sikap positif terhadap kehidupan dan orang lain. Dan manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terhitung. Semakin baik apabila kebutuhan tersebut diperoleh dengan cara yang halal, guna sebagai moralitas yang sehat dan spiritualitas yang benar. Perilaku manusia yang rasional manakala dapat memaksimalkan nilai-nilai dalam Islam. Rasionalitas perspektif Islam mencakup elemen-elemen dasar. Elemen-elemen dasar tersebut antara lain, yang pertama, konsep sukses dalam selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral, yaitu semakin tinggi kualitas kebaikannya, semakin sukses orang tersebut. Yang kedua, skala waktu bagi seorang muslim adalah kehidupan di dunia sampai akhirat, di mana keimanan sebagai pengendaliannya. Dan yang ketiga, konsep kekayaan dalam Islam merupakan karunia dan pemberian dari Allah yang sifatnya hanya memiliki sebagai amanah dari Allah. Yang keempat, dalam pandangan Islam mengenai barang, terutama barang konsumsi, adalah semua barang yang membawa manfaat dan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu aspek etika dalam hal konsumsi Islam. Ini mencakup dalam dua hal. Yang pertama, menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhkan sifat kikir. Yang kedua, mengajarkan bersikap sederhana yang mengandung 5 dimensi, yaitu keadilan, mencari rezeki secara halal, kebersihan, kemurahan hati, dan yang terakhir adalah moralitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Armansyah, saya dari SI, saya dari kelompok 5 tentang Muhammad Nijatullah Siddiqui. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu aktivitas ekonomi dan kedudukan dalam Islam. Sistem ekonomi Islam ini akan menggunakan pendekatan yang tepat untuk budaya Islam. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang unik dan berbeda dengan kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenakan Islam mengandung falsafah yang spesifik dan berbeda dengan falsafah dan budaya lainnya. Pendekatan masyarakat Islam terhadap masalah kehidupan ditentukan oleh pandangan dunia yang terdapat dalam Al-Quran. Secara umum, tujuan ekonomi masyarakat Islam jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan tujuan kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan. Ciri budaya yang terpadu seperti ini merupakan ciri budaya yang terdapat dalam kebudayaan Islam, yaitu bentuk budaya yang paling mantap dan terpadu dibandingkan dengan budaya-budaya lainnya. Menurut falsafah Al-Quran, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah, yaitu istilah yang dimaksud untuk mencapai kesempurnaan dunia akhirat. Jika falah ini dapat dicapai, manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, suatu keadaan di mana kedua aspek tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanendia Bulan Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama aktivitas ekonomi. Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup manusia, serta faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi manusia dalam menjalankan hidup. Islam tidak mencela kebutuhan akan materi manusia dalam menjalankan hidup di dunia ini. Tujuan utama aktivitas ekonomi adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Ini menjelaskan tentang seseorang yang bertanggung jawab dengan keluarga tersebut.
Contohnya seperti seorang ayah yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya, serta siapa itu yang menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan jangka panjang. Islam juga mengajarkan tentang perlunya manusia menyimpan barang untuk diperlukan suatu saat terpenting. Yang selanjutnya, menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Satu lagi sifat manusia yang telah turun ialah meninggalkan sejumlah harta untuk kebutuhan hidup orang-orang yang berada di dalam rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Memberikan bantuan sosial berdasarkan jalan Allah. Mengkaji masalah pendapatan dan pengeluaran, masalah ini merupakan aspek yang terakhir serta paling penting dalam aktivitas ekonomi manusia. Seseorang dapat memuaskan kebutuhan hidupnya, seseorang juga dapat mencari pahala dengan menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nilai keadilan sebagai dasar berekonomi. Nilai keadilan dan nilai-nilai kemurahan hati akan menentukan tingkah laku seseorang. Untuk menentukan usaha ekonomi yang benar, nilai-nilai tersebut akan menyelaraskan aspek sosial, ekonomi, serta politik. Nah, hal tersebut yang dianut oleh Islam untuk kebaikan serta kesejahteraan. Keadilan dalam Islam mengenai ekonomi antara lain, Al-Quran menyerukan agar prinsip keadilan selalu diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dalam hubungan sosial ataupun dengan berinteraksi dengan orang lain, aspek keadilan harus selalu diterapkan. Nah, persoalan keadilan ini akan lebih jelas jika dikaitkan dengan persoalan ekonomi. Sesuai dengan surat An-Nahl ayat 90, surat An-Nisa ayat 58, surat Al-An'am ayat 152 dan yang ditimbulkan dari sistem keadilan yang berkesinambungan antara lain yang pertama, kejujuran dan kebaikan. Kejujuran dan kebaikan merupakan nilai yang terpenting. Dengan menerapkan kejujuran dan kebaikan dalam berekonomi, maka tidak akan terjadinya penipuan. Yang kedua, tidak ada sistem jual beli yang meragukan dan mencurigakan. Dengan menerapkan kejujuran, maka sistem jual beli yang meragukan dan mencurigakan ataupun penipuan tidak akan terjadi. Hal tersebut akan mengakibatkan bahwa penjual maupun pembeli tidak akan mengalami kerugian. Yang ketiga, tidak ada perdagangan berbentuk perjudian. Perdagangan berbentuk perjudian melibatkan resiko dan ketidakpastian yang dilarang oleh Islam. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Islam sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Keempat, tidak ada perdagangan bersifat riba. Perdagangan yang adil harus bebas dari unsur riba. Perdagangan yang berbentuk riba tidak dibenarkan oleh Islam, dan Islam akan mengutuk penerima maupun pembayar bunga. Yang kelima, tidak ada kebijaksanaan dengan sistem paksaan. Dalam keadilan, sistem paksaan tidak dibenarkan. Agar terhindar dari sistem paksaan ini, maka pihak-pihak yang terlibat harus berusaha melakukannya. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29. Yang seterusnya nomor 5, yaitu pasar di bawah pengaruh semangat Islam. Yang pertama adalah fungsi mekanisme pasar. Pasar memainkan peranan yang penting dalam sistem ekonomi bebas. Dalam sistem kapitalis yang menitik beratkan pada sistem liberal, pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi. Dalam sistem pasar yang demikian, konsumen merupakan faktor yang penting dan menentukan kedudukan pasar tersebut. Konsumen akan menentukan barang dan jasa yang mereka kehendaki. Dengan kata lain, terjadi saling ketergantungan antara pengusaha dan konsumen. Dalam hal ini, ciri-ciri terpenting pendekatan Islam dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian masalah ekonomi yang asasi, penggunaan produksi dan bagian dikenal pasti sebagai mekanisme pasar. Yang kedua, dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku yang sesuai, yang menjadikan mekanisme pasar dapat menjadi tujuan yang benar. Oke, selanjutnya yang ketiga,
Jika perlu campur tangan negara dianggap sebagai unsur penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar untuk memastikan agar tujuan ini benar-benar terjadi. Dan itulah adalah 3 ciri-ciri dari mekanisme pasar. Dan yang selanjutnya adalah sifat-sifat konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam. Rasionalitas ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan mereka. Ekonomi modern, termasuk aliran ekonomi tempo dulu, menggunakan istilah kepuasan dalam pengertian yang khusus yang sama sekali bukan tidak mengandung makna utilitarian. Dalam ekonomi modern, konsep kepuasan ini tidak mengacu pada berbagai jenis kepuasan, baik spiritual maupun kebendaan. Namun, makna kepuasan ini tidak terima dalam kajian kita. Fakta bahwa konsumen memiliki sifat yang dipengaruhi oleh semangat Islam ternyata memberi pengaruh terhadap motivasi tersebut. Pertama-tama, konsumen harus puas terhadap kehidupan yang mengikuti norma-norma Islam untuk mendapatkan kepuasannya, seperti apa termaktub dalam istilah ekonomi atau istilah utilitarian tersebut. Yang selanjutnya adalah aktivitas perusahaan di bawah pengaruh semangat Islam. Ajaran Islam yang mencela usaha memaksimalkan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan pengusaha. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia senantiasa memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebijakan yang diinginkan oleh agama Islam.